Ingatkah Anda hari di mana kasus corona pertama diumumkan di Indonesia pada 2 Maret 2020? Saat itu Presiden Jokowi mengonfirmasi kasus corona 1 dan 2 yang menimpa seorang ibu dan putrinya di Depok, Jawa Barat. Panic buying merebak, sanitizer dan masker tiba-tiba langka. Salah satu hal yang kami pelajari, saat ini kita hidup di era ketidakpastian, di mana perang terjadi di Eropa, rantai pasokan global yang bermasalah, diikuti ancaman resesi, kenaikan angka inflasi, hingga potensi terjadinya bank rush. Saat ini adalah era di mana kehidupan tidak mudah lagi diprediksi. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, apakah kondisi dunia dan di Indonesia khususnya akan membaik atau malah akan semakin buruk? Apakah saya bisa bertahan dengan posisi keuangan saya saat ini? Lantas bagaimana rasanya jika suatu hari saya dan keluarga harus hidup mengutamakan kebutuhan dasar, tanpa healing, apalagi tanpa kopi bermerek? Nah, jika Anda sudah cukup merenung dan menjadi ancaman krisis keuangan, maka video kali ini cocok untuk Anda. Mari kita bahas cara untuk bertahan melalui resesi dan krisis keuangan. Tanpa buang waktu lagi, mari temukan inspirasi bersama Mami. Selamat datang di Reksadana Manulife. Sekarang, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah tetap tenang dan jangan menyerah pada rasa takut. Buatlah anggaran, hitung dan cari tahu berapa uang yang masuk dan yang keluar. Buat daftar pemasukan dan belanja Anda sebulan. Bagaimana kondisi finansial dan berapa sebenarnya kekayaan bersih Anda? Apakah Anda memiliki hutang? Apakah sanggup dilunasi dalam waktu dekat? Itu adalah hal-hal yang harus Anda ketahui. Pentingnya menyusun anggaran adalah untuk membantu Anda lebih matang dan terencana dalam belanja berdasarkan kekuatan keuangan dan pemasukan bulanan. Ya, sehingga Anda mudah membenahi pola belanja, menakar jelas dan mengambil keputusan belanja. Membuat anggaran adalah langkah pertama Anda untuk bisa bertahan dari krisis keuangan. Dan dengan anggaran di tangan Anda, membatasi pengeluaran akan jadi hal yang mudah. Anda nggak salah dengar, batasi pengeluaran dan buang jauh-jauh keinginan yang nggak perlu. Memang, kami sadar sulitnya ini dan wajar saja jika Anda pikir ini berlebihan. Tapi, saat terjadi krisis keuangan, paham dan memahami cara mengurangi biaya pengeluaran akan sangat membantu kita hemat banyak uang. Makan malam di luar rumah, koleksi barang-barang hobi, hingga jalan-jalan adalah contoh hal yang relatif boros dan yang dapat Anda kurangi kebiasaannya. Guna membatasi pengeluaran dan permudah Anda kelola pengeluaran dengan lebih cermat. Membuat anggaran secara langsung membuat Anda habiskan banyak waktu dalam mempelajari dan mengatur aliran uang Anda. Artinya, Anda juga mampu membersihkan diri dari hutang karena Anda cenderung bayar tagihan tepat waktu dan sangat tidak butuh beban biaya keterlambatan pinjaman. Metode paling mudah adalah dengan jadwal pembayaran otomatis secara elektronik atau digital. Namun, jika belum memungkinkan, lakukan penjadwalan secara manual. Intinya, agar Anda tidak melewatkan pembayaran karena Anda sudah terprogram disiplin bayar tagihan tepat waktu. Jika Anda serius ingin selamat dari krisis keuangan, maka Anda perlu memiliki dana darurat. Tidak peduli besar kecil penghasilan Anda, pastinya Anda harus memiliki simpanan untuk digunakan dalam situasi seperti ini. Coba bayangkan, jika keluarga Anda terdampak krisis keuangan, perhatian Anda sekeluarga akan tertuju langsung pada uang yang Anda miliki saat ini. Mau bilang apa kepada keluarga jika Anda tidak memiliki simpanan uang dan tidak mampu membayar sewa tempat tinggal misalnya? Disinilah pentingnya dana darurat. Saran yang paling umum adalah untuk menyimpan dana, setidaknya 6 bulan penghasilan Anda untuk lajang, 9 bulan untuk pasangan tanpa anak, dan 12 bulan untuk pasangan dengan anak-anak. Akan tetapi, di era ini di mana kondisi sulit diprediksi, Anda mungkin perlu menambahkan 2 kali lebih besar jika memungkinkan. Kami di Mami pun terdiri dari orang-orang seperti Anda yang kami menyadari kesulitan dan batasan dalam menjalani strategi. Jadi, tetaplah kuat dan jalani strategi senyaman yang Anda mampu. Yang terpenting, Anda melakukan upaya sadar dan konsisten meningkatkan dana darurat. Menurut kami, hal ini akan mencegah Anda terjebak dalam potensi kesulitan yang lebih besar, di mana Anda terpaksa menggunakan kartu kredit atau bahkan mengambil pinjaman dengan bunga yang biasanya lebih tinggi di saat krisis melanda. Jadi, jika Anda belum memiliki dana darurat, sekarang nih saatnya untuk memulai dan secara konsisten membangunnya. Anda dapat menggunakan tools di Manulife iFunds Indonesia untuk membantu Anda memperkirakan proses membangun dana darurat. If you fail to plan, you planning to fail, kata Benjamin Franklin. Rencana Anda harus solid, perkuat postur keuangan Anda untuk memanfaatkan peluang. Tidak ada yang benar-benar mau menghadapi kenyataan terpaksa habiskan dana darurat. Jika menurut Anda status pekerjaan Anda rentan terpengaruh oleh semacam krisis, maka ini waktunya menemukan penghasilan alternatif. Jarang yang bisa menjamin pekerjaan mereka 100% aman. Bahkan dengan posisi pekerjaan penting pun kadang-kadang
harus terkena layoff. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari pandemi ini, adalah merakitnya dagangan-dagangan tertentu, seperti kuliner online, sepeda, hand sanitizer, masker, hingga furniture keperluan WFH, dan lain sebagainya. Untuk sektor tertentu, kita juga tidak lupa dengan diuntungkannya sektor kesehatan, e-commerce, food delivery, telekomunikasi, dan jasa streaming. Manfaatkan keterampilan yang sudah Anda miliki atau pelajari keterampilan baru. Hal-hal inilah yang akan membantu Anda tetap bertahan hadapi krisis. Di dunia yang sulit diprediksi dan terus berubah, diversifikasi pendapatan menjadi hal yang penting. Jangan-jangan hobi Anda bisa diuangkan. Cari kemungkinan hasilkan uang dari setiap peluang dan cobalah untuk terbuka dan tidak membatasi diri sendiri. Nah, jika Anda berhasil menemukan aliran pendapatan yang stabil, jangan pernah lupakan hal yang satu ini, yaitu berinvestasi. Investasi memungkinkan Anda menghasilkan pendapatan pasif. Anda dapat menghasilkan uang tanpa harus benar-benar bekerja. Ambil sebagian uang penghasilan atau simpanan Anda dan masukkan ke dalam investasi yang menguntungkan secara jangka panjang. Jangan terjebak potensi keuntungan tinggi jangka pendek saja, atau berinvestasi hanya berdasarkan sentimen, karena hal ini tentu berpotensi menyebabkan kerugian yang lebih besar. Dan tahukah Anda, reksadana menjadi salah satu saluran investasi di tengah naiknya animo investasi selama pandemi. Sejalan dengan itu, di tahun 2020, dana kelolaan reksadana Manulife pun naik tinggi, mencapai 66,2%. Sementara pertumbuhan industri reksadana berada di angka 5,8%. Jika investasi Anda justru terdampak resesi, hindari reaksi spontan yang menyebabkan Anda membuat keputusan emosional terkait investasi Anda. Cobalah bersabar dan cari jalan keluar untuk lalui saat-saat suram selagi berharap untuk kemajuan. Jangan lupa, kenyataan jika naik turunnya nilai investasi merupakan bagian dari ritme alami ekonomi. Hubungi penasihat keuangan kepercayaan Anda untuk keputusan atau perubahan besar apapun terkait investasi Anda. Anda pasti sadar, tidak mungkin kita mampu menabung untuk dana darurat atau apalagi investasi jika Anda terus-menerus berhutang. Mustahil bertahan selama krisis keuangan dengan beban hutang yang membayangi untuk dilunasi tepat waktu. Jadi, pastikan Anda berkomitmen kuat untuk melunasi atau bersihkan sebagian hutang Anda, terutama yang berbunga tinggi. Kami paham, bagi sebagian orang, memang hampir tidak mungkin untuk hidup tanpa hutang. Namun, inilah pentingnya evaluasi terhadap hutang dan disiplin serta komitmen untuk membayar agar bisa lepas dari beban semaksimal mungkin, terutama saat dilanda krisis. Kita adalah makhluk sosial yang tidak dapat menjalani hidup sendirian. Ketika kita bahagia, kita ingin berbagi dengan orang lain. Berlaku juga saat melalui masa-masa sulit. Sangat penting bagi kita memberitahu teman dan keluarga. Jadi, bicarain deh dengan seseorang yang Anda percayai, orang tua, pasangan, teman Anda, atau bahkan seorang ahli ataupun profesional. Karena kita tidak pernah tahu di mana dan dalam bentuk apa bantuan datang. Jadi, penting untuk Anda terus membuka diri. Selalu ingat, jika Anda menginginkan nasihat investasi yang valid dan sesuai kebutuhan spesifik Anda, pastikan berbicara dengan ahlinya, dengan profesional di bidang investasi, seperti halnya yang dilakukan 1/5 investor reksadana di Indonesia, yang saat ini mempercayakan investasinya bersama Mami. Terima kasih sudah bersama kami sampai sejauh ini. Ini bonus saran untuk Anda. Kita dapat akui bersama bahwa krisis dapat terjadi sewaktu-waktu, tapi bukan berarti akan menjadi akhir dari dunia kan? Betul jika hal tersebut tidak dapat dihindari dan bahwa kita dapat mengalami suatu waktu dalam hidup kita. Mami sendiri merupakan salah satu manajer investasi yang berhasil melalui krisis-krisis besar yang pernah melanda pasar modal Indonesia dan dunia. Krisis finansial Asia tahun 97 hingga 98, Bubble.com tahun 2001, krisis finansial global 2008, krisis finansial Eropa 2011, dan yang terkini, pandemi global. Kami pun sadar, terkadang yang paling penting adalah bagaimana meminimalisasi kerusakan dan bagaimana pulih setelahnya. Tidak ada yang memprediksi datangnya pandemi COVID-19 kemarin, tapi toh tetap terjadi. Untuk itu, arahkan energi Anda fokus bersiap menghadapi dan pulih setelah krisis serupa terjadi. Dan jadilah pahlawan untuk diri Anda, keluarga, serta orang-orang tercinta. Apakah Anda memiliki tips bertahan dari krisis keuangan? Bagikan tips Anda di kolom komentar karena ini adalah kesempatan belajar bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat bagi Anda, keluarga, atau teman-teman Anda, pertimbangkan untuk share dan subscribe channel kami dan bergabung dengan komunitas luar biasa di mana kita bisa saling memberi inspirasi untuk hidup lebih baik. Kami pilihkan Anda video ini untuk Anda tonton selanjutnya. Atau kunjungi situs kami untuk inspirasi lain yang lebih bermanfaat. Terus produktif dan terinspirasi. Sampai jumpa di video
Selanjutnya,